Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sebenarnya bukan rakit baru ya, tapi jatuhnya upgrade. Sayangnya saya lupa buat videoin perangkat sebelum upgrade gimana. Tapi ya udahlah, nasi udah jadi pempek kapal selam. Enggak dong, bubur. Kepikiran pempek, lapar. Oke, kita anggap rakit PC baru Core i5 generasi 12 dipasangkan sama perangkat lama. Untuk bahasan prosesor, motherboard, VGA, dan juga SSD-nya udah saya bahas di video sebelumnya. Saya kasih linknya di deskripsi. Monggo dimakan, maaf ditonton. Bagi kalian yang benar-benar baru mampir ke channel ini, buat bantu support channel imut-imut ini biar naik tinggi. Ya mungkin aja bisa jadi jalan terang buat naikin haji orang tua. Amin. Kita bahas dulu perangkat yang bakal kita rakit kali ini. Core i5 12400F 2,5 GHz up to 4,4 GHz 6 core 12 thread. Harga yang ditawarkan merupakan harga termurah i5 generasi 12, yap 2,8 juta rupiah. Kemampuannya sendiri bisa dibilang mirip-mirip sama AMD Ryzen 5 5600X, yang harganya sedikit lebih mahal dibandingkan i5 12400F. ASRock B660 Steel Legend, legenda sebuah baja. Bener nggak sih artis Steel Legend? Nah, ASRock B660 Steel Legend ini merupakan motherboard B-series tertinggi miliknya ASRock dengan harga tergolong bersahabat dan cukup banyak fitur pada motherboard ini. Tapi saya nggak sahabatan loh dengan motherboard ini. Sahabat saya itu di bawah 2 juta rupiah. Harganya sih nggak murah-murah amat ya, di kisaran 2,6 juta rupiah, tapi cukup murah dibandingkan merek lain untuk di kelasnya. Tim Tickrate 16GB dual channel 3600 mHz. RAM 1 ini tergolong murah di kantong, harganya nggak nyampe 1 juta rupiah. Kalian udah dapet RAM baru dengan kecepatan 3600 mHz, tapi model ini nggak pakai bling-bling ya. SSD MSI Spatium M450 500GB. SSD 1 ini udah support PCI Express 4.0. Ya pas banget sih dipasangin sama ASRock B660 Steel Legend. Harganya sendiri nggak murah-murah banget, cukup lumayan ya, di kisaran 1 juta rupiah. Galax GTX 1060 6GB DDR5 192 bit. VGA 1 ini udah pernah saya bahas ya, dan memang spek yang dipakai pun sama. So bagi kalian yang mau lihat kemampuan PC ini buat gaming, saya kasih link di deskripsi. Untuk harga bekas tipe ini di kisaran 2 juta rupiah, bahkan mungkin bakal turun lagi di bawah 2 juta rupiah. Corsair CS550M. Power supply 1 ini udah nggak ada lagi barunya, paling kalian bisa cari harga bekas di kisaran 600 sampai 700 ribu rupiah. Sudah 80 plus gold dan semi modular. Yang semi-semi itu malah lebih enak loh dibanding yang full. Maksudnya harganya lebih murah. Cooler Master Strom Enforcer. Ayo, ada yang inget nggak casing satu ini? Casing ini dulunya ganteng banget, dan orang dulu itu suka banget yang gede-gede, tampangnya gahar. Kalau sekarang itu malah yang sedang-sedang, tampang imut-imut sama bling-bling. Nah, casing ini sendiri harga barunya dulu di kisaran 1,5 juta rupiah. Cuma kalau searching di marketplace, casing ini nggak ada loh bekasnya. Anggap aja deh harga bekasnya di kisaran 700 sampai 800 ribu rupiah. Lantas berapa harga total rakitan PC kali ini? Cuma 10 juta lebih dikit, nggak sampai 11 juta. Wow, mahal banget. Murah banget. Enggak sih, jelasnya bukan carry hore dong. Seperti video sebelum-sebelumnya, paling enak rakit PC pasang prosesor, cooler, SSD M2 NVMe, dan RAM terlebih dahulu di motherboard. Maka dari itu dengan ini, saya nyatakan bahwa malah pidato. Pasang prosesor, selalu ingat segitiga prosesor harus sama dengan soket yang ada di motherboard. Kita buka dulu nih penguncinya, terus biarkan posisi seperti ini, dan baru kalian angkat pengunci kedua. Lanjut posisikan prosesor seperti ini ya, segitiganya kecil banget ya. Terus pegang prosesor seperti ini dan masukkan ke soketnya secara perlahan. Lantas tutup penguncinya, dan tinggal kalian kaitkan kembali besi pengunci ini. Tapi ternyata pelindung soketnya nggak mau copot. Kamu bandel, aku sebel. Ya udah, kita pakai cara manual. Kita dorong, lanjut kita ulangi lagi. Ya biasa sih, ada-ada aja kalau lagi merakit komputer. Mungkin penutup soket prosesornya nggak mau pisah. Akhirnya kita paksa, kita dorong. Lanjut pemasangan stok cooler Intel ini. Untuk informasi tambahan, karena banyak yang nanya, kok nggak dipakein pasta? Jadi gini, dari sononya udah dikasih pasta. Maksudnya dari stok cooler itu udah ada pastanya. Kalau dikasih pasta lagi nanti malah over alias kebanyakan. Yang ada pendinginan malah nggak maksimal. Kebanyakan itu nggak bagus loh, kecuali banyak duit.
Pastikan masuk di semua lubang pengunci cooler ini. Tinggal kalian tekan 4 pengunci cooler sampai bunyi krik. Kalau sampai bunyi krak, mesti ada yang patah. Apalagi kedubrak, itu jatuh yang rakitnya. Selanjutnya pasang power cooler 4 pin ke motherboard. Dan sekalian kalian umpetin kabelnya biar kelihatan lebih rapi. Lanjut pemasangan SSD M2 NVMe. Karena motherboard ini udah ada heatsink untuk SSD-nya, maka kita buka terlebih dahulu sebelum pasang SSD. Biar maksimal stiker di SSD saya copot. Tapi tenang, stikernya saya simpen di plastik SSD-nya. Ntar tinggal pasang lagi. Dan masukkan SSD ke soketnya. Di heatsink ASRock sendiri ada plastik pelindung. Kita copot juga. Kalau udah baru dipasang. Baut yang dipakai ya baut heatsink tadi ya. Dan langkah terakhir kita pasang RAM ganteng dan murah ini. Karena pengunci RAM satunya udah fix alias nggak bisa dibuka, cukup kalian buka pengunci RAM sebelah kanan dan tinggal pasang RAM ini dengan cara menekan ujung RAM, baik kanan maupun kiri. Sekarang kita pasang back panel ke casing terlebih dahulu. Caranya sih mudah banget ya. Masukkan dari dalam, terus dorong keluar hingga terkunci ke semua sisi. Dan lanjut pemasangan motherboard. Karena motherboard yang dipakai sebelumnya jenis micro ATX dan yang sekarang adalah standar ATX, so pasti dudukan bautnya kurang dong. Kita pasang dulu sebelum memasang motherboard. Kalau udah beres, kita angkat motherboardnya. Dan pastikan bagian I/O motherboard itu pas di back panel. Lanjut tinggal pasang 9 baut pengunci motherboard yang bentuknya kayak gini. Sekarang kita pasang power supply-nya. Terus baut pengunci power supply-nya bentuknya kayak gini ya. Total ada 4 baut yang dipasang di power supply ini. Sekarang kita masukkan seluruh kabel power supply ke lubang kabel manajemen. Kita rapiin dulu kabelnya pakai perapi kabel yang diberikan gratis sama ASRock. Nggak gratis dong. Kan beli juga sama motherboardnya. Lanjut kita pasang konektor 24 pin ke motherboard. Pastikan dipasang dengan rapat dengan cara ditekan konektornya baik kanan, kiri, dan tengah. Karena rapet itu enak loh. Maksudnya kalau renggang nanti bakal PC bermasalah gitu. Sekarang kita pasang konektor prosesor 1x8 pin ke motherboardnya. Lanjut pasang konektor USB 3.0 bagian depan. Nah, ada sedikit kendala nih pemasangan kabel SATA di motherboard ini. Karena susunan kabel manajemen casing zaman dulu itu sedikit beda dengan yang sekarang. Tapi tenang, bisa kok kita pasang di sini. Kenapa pakai kabel SATA? Ya karena ada 4 harddisk yang lama yang masih dipakai. Buset, banyak amat ya. Ya ndak tahu, kok nanya saya? Tanya yang punya. Untuk pemasangan harddisk sendiri itu sangat gampang ya. Kalian tinggal tempel bracket dan masukkan aja bracket ke harddisknya. Nanti terkunci sendiri. Lanjut pemasangan kabel HD audio, USB 2.0 dan kabel front panel. Bagian ini rasanya udah paham banget ya. Sekarang kita pasang VGA nan ganteng ini. Bautnya sama seperti baut power supply. Dan jangan lupa kalian pasang kabel power 1x6 pin di VGA ini. Lanjut pemasangan kabel SATA ke 4 harddisknya. Berikut juga dengan kabel power SATA-nya. Biar kata ruang kabel manajemen casing ini gede, tetap aja dirapiin. Biar nggak mengganggu pas masang penutupnya. Akhirnya kelar juga. Capek juga nulis skripnya. Dan beginilah penampakan kabel manajemen bagian belakang. Dan berikut penampakan kabel manajemen bagian depan. Ya cukup rapi kali ya. Rapi nggak sih? Sayang banget nggak ada PSU cover ya. Kalau ada kan lebih enak dilihat. Di sini saya nggak bahas kemampuan gamingnya ya, karena udah saya bahas di video sebelumnya. So bagi kalian yang penasaran, monggo langsung aja diklik video yang saya kasih di deskripsi. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan rakit PC gaming Core i5 generasi 12. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.